Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minju Duyani dengan NPM C0C021052. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini adalah hal yang mutlak yang harus dipahami, karena nanti dalam hal praktiknya ada dua hal. Yang pertama itu kita setiap selesai mengeksekusi suatu transaksi, maka harus mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal, yang nantinya di dalam jurnal tersebut akan melibatkan minimal itu dua akun. Satu akun akan didebitkan dan satu akun lainnya akan dikreditkan. Debit dan kredit harus tetap sama besarnya jika kita sudah mencatat suatu transaksi. Kalau tidak sama dalam mencatat transaksi antara debit dan kredit, maka dipastikan transaksi yang dicatat itu salah. Walaupun jumlah debit dan kredit seimbang pun itu belum tentu benar. Nah, yang kedua yaitu kita harus menyusun laporan keuangan. Salah satu laporan keuangan yang akan disusun namanya itu adalah neraca atau balance sheet. Kalau dalam perusahaan bentuk perseroan, kita menyebutnya bukan lagi neraca, tapi kita menyebutnya dengan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca ini jumlahnya harus seimbang, antara jumlah total aset itu harus sama dengan jumlah total liabilitas ditambah ekuitas. Jadi kalau hasilnya tidak seimbang antara total aset, misalkan total aset itu jumlahnya ada 10 juta, sedangkan total liabilitas ditambah ekuitas itu totalnya 99 juta, maka dipastikan apa yang kita lakukan dalam penyelesaian laporan keuangan itu terjadi kesalahan, karena yang akan menjadi tolak ukur nantinya itu adalah laporan posisi keuangan itu seimbang atau tidak. Persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset adalah sumber dasar. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai atau dapat dikendalikan oleh perusahaan yang berasal dari transaksi masa lalu yang akan memberikan manfaat di masa yang akan mendatang. Nah, misalkan itu, jadi aset itu yang dapat kita kendalikan yang berasal dari transaksi masa lalu. Misalkan mobil. Nah, mobil itu kita punya atau kita miliki itu karena adanya transaksi masa lalu yang kita lakukan. Misalkan pada tahun lalu kita membeli sebuah mobil. Nah, itu yang dimaksud dengan transaksi masa lalu dan dapat dikendalikan oleh perusahaannya. Jadi aset dapat dikendalikan itu maksudnya mobil yang kita beli itu tadi itu dapat dikendalikan dengan kita. Misalkan kita ingin menjual mobil itu, ataukah kita ingin merusak mobil itu, atau kita ingin membakar mobil itu. Nah, itu tuh tergantung kita, itu kita bisa mengendalikannya karena itu merupakan aset kita. Nah, selanjutnya liabilitas. Apa sih liabilitas? Jadi, liabilitas itu adalah kewajiban saat ini yang berasal dari transaksi masa lalu dan akan diselesaikan atau dilunasi di masa yang akan datang. Liabilitas juga diartikan klaim atas aset perusahaan yang dimiliki oleh kreditur atau pembeli pinjaman. Semua yang merupakan hutang saat ini itu pasti berasal dari transaksi masa lalu. Anda akan menyelesaikan hutang tersebut pasti di masa yang akan mendatang. Nah, contohnya itu perusahaan kita itu meminjam uang kepada bank senilai 100 juta dan menggunakan pada bulan ini
perusahaan meminjam uang sebesar 100 juta untuk keperluan kantor. Nah, pinjaman itu akan kita kembalikan itu di masa yang akan mendatang, yaitu pada bulan, misalkan kita membuat perjanjian melunasi hutang itu pada bulan depan, atau misalkan bisa juga tahun depan. Nah, selanjutnya itu ada ekuitas. Apa sih ekuitas itu? Nah, jadi ekuitas itu adalah klaim atas aset yang dimiliki oleh pemilik setelah dikurangkan dengan liabilitas. Ekuitas sering disebut aset bersih. Kenapa ekuitas disebut aset bersih? Nah, karena untuk mendapatkan ekuitas adalah aset yang kita miliki itu dikurang dengan liabilitas. Maka oleh karena itu kita disebut aset bersih. Oleh karena itu ekuitas disebut sebagai aset bersih. Nah, selanjutnya persamaan dasar akuntansi itu adalah dasar pencatatan transaksi. Ketika terjadi transaksi dan transaksi itu telah dicatat, maka persamaan akuntansi itu harus selalu seimbang pada kedua sisi. Sisi kiri adalah sisi aset, sedangkan sisi kanan adalah sisi liabilitas plus ekuitas. Itu jumlahnya secara final harus selalu seimbang. Persamaan dasar akuntansi juga menjadi dasar pelaporan keuangan, sehingga setiap perusahaan menyusun laporan keuangan, maka posisi keuangan perusahaan, yaitu posisi aset, harus selalu sama jumlahnya dengan liabilitas plus ekuitas. Dua poin penting untuk memahami bagaimana mencatat pengaruh transaksi pada persamaan akuntansi. Yang pertama itu ada jika transaksi tersebut mempengaruhi akun-akun yang berada pada sisi yang sama, misalkan akun-akun tersebut pada kelompok aset atau akun-akun tersebut berada pada kelompok liabilitas plus ekuitas, maka satu akun bertambah dan satu akun lagi akan berkurang, sehingga persamaan akuntansi akan tetap seimbang. Nah, contoh dari poin ini, misalkan pada tanggal 31 Agustus perusahaan A membeli peralatan berupa mesin seharga 10 juta dan dibayar secara tunai. Nah, jadi akun yang berpengaruh itu adalah kas, itu akunnya sama-sama berada di bagian aset, yaitu peralatan kita akan bertambah, sedangkan akun kas pada aset itu akan berkurang. Nah, jadi nilainya itu akan tetap seimbang. Nah, poin yang kedua itu jika transaksi tersebut mempengaruhi akun-akun pada sisi yang berbeda, misal satu akun di sisi aset dan satu lagi di sisi liabilitas atau ekuitas, maka jika akun di sisi aset bertambah, maka akun di sisi liabilitas atau ekuitas juga bertambah, begitupun sebaliknya. Nah, contoh dari poin kedua ini, misalkan pada tanggal 31 Agustus, perusahaan A membeli peralatan berupa mesin secara tunai. Nah, maka ini akan melibatkan akun pada dua sisi. Yang pertama itu pada sisi aset, akun berupa perlengkapan akan bertambah, dan pada sisi liabilitas atau ekuitas itu pada akun utang usaha itu akan ikut bertambah juga. Contoh penganalisisan transaksi dan pengaruhnya pada persamaan dasar akuntansi yang ada di poin 2 di atas itu yang saya sebutkan tadi. Contohnya misalkan David Beckham menginvestasikan uang sebesar 10 juta untuk mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang jasa laundry dengan nama Clean Laundry, maka pengaruh transaksi tersebut terhadap persamaan dasar akuntansi Clean Laundry adalah aset berupa kas bertambah 10 juta dan pada sisi yang lain ekuitas bertambah berupa modal Beckham 10 juta.
Kenapa asetnya bertambah? Karena dia mendapatkan uang 10 juta dolar, 10 juta yang diinvestasikan oleh David Beckham. Jadi aset Glenn Rondi bukan lagi asetnya David Beckham. Nah, ini merupakan satu contoh untuk mempengaruhi akun pada dua sisi. Satu akun pada kelompok aset berupa kas dan satu akun lagi pada kelompok ekuitas berupa modal. Pastinya, jika satu bertambah, maka satu bertambah, satu berkurang. Nah, bentuk perusahaan berdasarkan kepemilikan bisnis terdiri dari tiga, yaitu yang menjadi perbedaannya. Satu itu perusahaan perseorangan. Apa sih perusahaan perseorangan itu? Nah, perusahaan perseorangan itu merupakan perusahaan yang modalnya berasal dari seseorang sehingga ekuitasnya disebut modal pemilik. Nah, dari contoh di atas tadi, yang saya sampaikan tadi, misal David Beckham mendirikan usaha jasa laundry dengan nama Clean Laundry, maka ekuitas perusahaan tersebut modalnya modal dari David Beckham. David Beckham boleh mengambil uang dari usahanya untuk kepentingan pribadi yang dikenal dengan nama pengambilan pribadi atau PREV yang akan mengurangi modal David Beckham. Yang kedua itu ada perusahaan persekutuan. Nah, perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang didirikan minimal oleh dua orang yang sepakat untuk bersekutu. Maka modal perusahaan disebut modal sekutu. Misalkan Tuan A dan Tuan B mendirikan persekutuan dengan nama firma AB, maka ekuitasnya disebut modal A dan modal B. Jika Tuan A menarik diri dari persekutuan, maka persekutuan tersebut harus dibubarkan. Yang ketiga ada perusahaan perseorangan atau corporation. Perusahaan yang modalnya dinyatakan dalam bentuk kepemilikan saham sehingga ekuitasnya disebut modal saham atau share capital. Nah, pada perseroan, laba yang diperoleh perusahaan ada yang dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Untuk laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham disebut dengan retained earnings atau laba ditahan atau saldo laba. Nah, perluasan persamaan dasar akuntansi PDA. Persamaan dasar akuntansi itu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Perluasan dari PDA dilakukan pada bagian ekuitas. Ekuitas itu adalah modal. Pada perusahaan, bentuk perseorangan terdiri dari dua kelompok utama, yaitu yang pertama share capital, modal saham. Yang kedua, retained earnings, saldo laba. Akun share capital hanya akan berubah jumlahnya jika terjadi transaksi yang berhubungan dengan penerbitan saham ataupun penarikan saham yang beredar. Ketika perusahaan beroperasi satu periode, perusahaan memperoleh pendapatan dan untuk menghasilkan pendapatan tersebut membayar atau mengakui beban-beban. Jika dalam satu periode pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan itu lebih besar dari total beban, maka perusahaan akan memperoleh laba. Maka retained earning-nya akan meningkat sehingga ekuitas atau modal dari perusahaan tersebut juga akan meningkat. Jika perusahaan mengalami rugi, maka retained earning perusahaan tersebut turun, sehingga ekuitas pada perusahaan tersebut juga akan ikut turun. Ketika perusahaan membagi dividen kepada pemegang saham, maka retained earning-nya berkurang karena dividen diambil dari retained earning. Pendapatan yang diperoleh perusahaan meningkatkan ekuitas perusahaan dan beban-beban perusahaan, dan dividen akan mengurangi ekuitas pada perusahaan. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.